Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi leasing. Kami dari kelompok 8 beranggotakan saya Rizky Trikurnia, Hardini Junita, dan Cynthia. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja mulai dari pembahasan yang pertama. Yang pertama itu adalah definisi-definisi. Yang pertama, leasing. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan pembayaran secara berkala, serta disertai hak pilih atau opti bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Kemudian definisi dari leasing company atau perusahaan sewa guna usaha atau lessor merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kemudian finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak pilih, maksudnya hak opsi, untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Kemudian operating lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Jadi perbedaan finance dengan operating lease berbeda dari hak opsi untuk membeli objek sewa. Jika finance lease mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha, jika operating lease tidak mempunyai opsi itu. Baiklah, selanjutnya adalah lease atau penyewa guna usaha. Adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan sewa guna atau lessor. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis leasing. Leasing terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu adalah finance lease, sewa guna usaha pembiayaan. Dalam hal ini, perusahaan sewa guna usaha atau lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal yang dibutuhkan oleh lease. Lease biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama pengusaha leasing sebagai pemilik barang modal tersebut. Melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing selama masa sewa guna usaha berjalan. Kemudian lease melakukan pembiayaan nilai sisa atau residual value kalau ada mencakup pengambilan harga perolehan barang modal. Barang modal yang dibiayai serta bunganya yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha. Kemudian yang kedua, operating lease atau sewa menyewa biasa. Dalam lease jenis ini, lessor membeli barang modal dan selanjutnya disewakan guna usahakan kepada lease. Berbeda dengan finance lease, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala dalam operating lease tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut, berikut dengan bunganya. Perbedaan ini disebabkan karena lessor mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang disewakan guna usahakan, atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya. Kemudian dalam hal ini dibutuhkan keahlian dari lessor untuk memelihara dan memasarkan kembali barang modal yang disewakan guna usahakan. Berbeda dengan finance lease, dalam operating lease, lessor biasanya bertanggung jawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak, maupun pemeliharaan barang yang bersangkutan. Pemeliharaan barang modal yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga,
yaitu sales type lease atau sewa guna usaha penjualan. Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung atau direct finance lease, di mana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrik atau penyalur yang juga merupakan perusahaan leasing. Leasing jenis ini seringkali merupakan suatu cara pemasaran bagi produk perusahaan tertentu. Kemudian yang keempat adalah leverage lease atau transaksi sewa guna usaha. Jenis ini melibatkan setidaknya 3 pihak, yakni lease, lessor, dan kreditor. Jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha. Kemudian pelaksanaan transaksi lease. Ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi sewa guna usaha dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, direct lease, sewa guna usaha langsung. Dalam transaksi jenis ini, lease belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha. Sewa guna usaha tersebut, sehingga atas permintaannya, lessor membeli barang modal. Tujuan utama lessor adalah mendapatkan pembiayaan melalui leasing untuk memperoleh barang modal yang dapat digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, sell and lease back, penjualan dan penyewaan kembali. Dalam transaksi ini, lease terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimiliki kepada perusahaan sewa guna usaha atas barang modal yang sama. Ini kemudian dilakukan kontrak lease antara lease atau pemilik semula dengan lessor. Kemudian yang ketiga, syndicate lease, sewa guna usaha yang sindikasi. Dalam sewa guna usaha sindikasi, beberapa lessor secara bersama melakukan transaksi sewa guna usaha dengan satu lease. Sewa guna usaha ini dilakukan karena nilai transaksi yang terlampau besar atau karena faktor-faktor lain. Salah satu lessor akan ditunjukkan sebagai koordinator sehingga lease cukup berkomunikasi dengan perusahaan ini untuk melaksanakan segala sesuatu yang menyangkut transaksi sewa guna usaha. Pelaksanaan transaksi ini dapat dilakukan baik secara melalui direct lease maupun sell and lease back. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Cynthia. Kriteria finalis. Berhubungan dasar perlindungan utama yang digunakan adalah atas makna ekonomi. Maka suatu transaksi sewa guna usaha akan dikelompokkan sebagai kapitalis bagi lessee atau finalis bagi lessor apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, lessee memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian leasing. Yang kedua, seluruh pembayaran berkala yang dilakukan lessee ditambah dengan nilai sisa atau residu, mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan serta bunganya sebagai keuntungan bagi lessor atau full payout lease. Yang ketiga, masa sewa guna usaha minimum 2 tahun. Kalau salah satu kriteria tersebut di atas tidak dipenuhi, maka transaksi leasing dikelompokkan sebagai transaksi sewa-menyewa biasa atau operating lease. Perlakuan akuntansi bagi lessor. Finance lease. Penambahan neto dalam aktiva yang disewa guna usahakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai penanaman neto leasing. Jumlah penanaman neto tersebut terdiri dari jumlah piutang leasing ditambah nilai sisa atau harga opsi yang akan diterima oleh lessor pada akhir masa sewa guna usaha dikurangi dengan pendapatan leasing yang belum diakui atau unnamed leasing income dan simpanan jaminan atau security deposit. Selisih antara piutang leasing ditambah nilai sisa atau harga opsi dengan harga perolehan aktiva yang disewa usahakan diperlakukan sebagai pendapatan leasing yang belum diakui
atau unnamed leasing income. Pendapatan leasing yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan periode berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala atau periodic rate of return. Atas penanaman neto perusahaan sewa guna usaha, apabila lessor menjual barang modal kepada lessee sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman neto dalam leasing pada saat penjualan dilakukan harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian sebagai periode perjalanan. Pendapatan lain yang harus diterima sehubungan dengan transaksi leasing harus diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan. Yang kedua, operating lease. Barang modal yang disewa guna usahakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva sewa guna usaha berdasarkan harga perolehan. Pembayaran sewa guna usaha atau lease payment selama tahun berjalan yang diperoleh dari lease diakui dan dicatat sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa guna usaha meskipun jumlah pembayaran sewa guna usaha mungkin tidak sama untuk setiap periode. Penyusutan aktiva yang disewa guna usahakan harus dilakukan dalam jumlah yang layak dijual, maka perbedaan nilai buku dan harga jual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Dapat kita lihat dari contoh soal yang ada di atas, yaitu PT Niki Sinten menggunakan mesin yang termasuk golongan 2 dengan harga pokok sebesar 200 juta rupiah dengan cara leasing dari PT Enggon Kue. Jangka waktu leasing 24 bulan dan nilai sisa barang setelah leasing adalah nihil. Dalam kontrak sewa guna usaha tersebut tidak tercantum klausul pilihan bagi PT Niki Sinten untuk memiliki mesin tersebut pada akhir periode leasing. Pembayaran per bulannya adalah sebesar 8 juta. Dari data-data tersebut, kita diminta untuk mencari yang pertama, menjelaskan apakah transaksi leasing tersebut termasuk capital lease atau operating lease. Dan di sini diminta jelaskan alasannya. Yang kedua yaitu hitung besar dan jenis pajak apa saja yang terutang atas transaksi di atas, baik bagi PT Niki Sinten maupun PT Enggon Kue pada setiap bulannya. Terus yang ketiga, di sini buat jurnal pada saat pembayaran per bulannya bagi PT Niki Sinten maupun PT Enggon Kue. Jadi yang pertama di sini dari contoh soal ini kita diminta untuk menjelaskan apakah masalah tersebut termasuk capital lease atau operating lease. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung besar pajak dan jenis pajak apa aja sih yang terutang bagi kedua PT tersebut. Yang ketiga, kita diminta untuk membuat jurnal dari PT Niki Sinten maupun PT Enggon Kue. Jadi di sini akan saya jelaskan jawabannya. Untuk jawaban yang pertama yaitu apakah masalah di atas termasuk capital lease ataupun operating lease. Jadi yang pertama, PSAK 30 tentang akuntansi sewa guna usaha mengatur kriteria finance lease sebagai berikut. Terdapat di paragraf 3, suatu transaksi sewa guna usaha akan dikelompokkan sebagai finance lease bila memenuhi semua kriteria sebagai berikut. Yang pertama, penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. Dan apabila syarat tidak terpenuhi, kontrak leasing dalam saat tidak mencantumkan klausul opsi bagi PT Niki untuk memiliki mesin tersebut.
Jadi kalau syarat tidak terpenuhi, kontrak leasing itu tidak mencantumkan klausul opsi untuk PT Niki. B. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah nilai hasil sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang, modal yang disewa guna usaha serta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha. Nah, apabila syarat tidak terpenuhi, maka jumlah pembayaran yang 8 juta tadi dikali 24 bulan sama dengan 192 juta, tidak menutupi harga mesin yang harganya 200 juta. Itu apabila syarat tidak terpenuhi. Yang C, masa sewa guna usaha minimum 2 tahun. Apabila syarat tidak terpenuhi, maka masa leasing 24 bulan sama dengan 2 tahun. Jadi kalau salah satu kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa atau operating lease. Dengan demikian, leasing ini yang ada dalam soal adalah operating lease. Jadi jawabannya di soal tersebut adalah operating lease. Nah, untuk jawaban yang kedua, bagaimana sih kewajiban perpajakan di kedua belah pihak? Yang pertama yaitu bagi PT Niki Sinten. Di sini, dalam soal tersebut, PT Niki Sinten wajib membayar PPN yang dipungut oleh PT Enggon Kue. PPN-nya di situ sebesar 10% dikali 8 juta. Jadi, hasilnya 800 per bulan. PT Niki di sini wajib membayar PT Enggon Kue sebesar 800.000 per bulan. Yang kedua, bagi PT Enggon Kue. PT Enggon Kue di sini yang saya sudah paparkan, mereka wajib dipotong PPh pasal 23 atas sewa mesin oleh PT Niki Sinten. PPh pasal 23 sebesar 2% dikali 8 juta sama dengan 160.000 per bulan. Jadi, PT Enggon Kue wajib membayar sewa mesin kepada PT Niki sebesar 160.000 setiap bulannya. Untuk jawaban yang ketiga, bagaimana jurnal transaksi kedua belah pihak akan saya jelaskan di Excel berikut ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu bagaimana jurnal transaksi kedua belah pihak. Kedua belah pihak di sini yaitu kepada PT Niki Sinten dan PT Enggon Kue. Yang pertama, saya akan membuat jurnal untuk PT Niki Sinten terlebih dahulu. Saya akan buat tabelnya, uraian, debit, dan kredit. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Untuk PT Enggon Kue, biar lebih ringkas, tabelnya kita copy aja di bawah. Ubah namanya PT Enggon Kue. Oke, pertama-tama di sini untuk jurnal transaksi di PT Niki Sinten. PT Niki Sinten membayar sewa kepada PT Enggon Kue sebesar 8 juta. Jadi, akunnya adalah beban sewa. Sebesar 8 juta itu di debit. Rp8 juta. Kemudian akun yang kedua
Kita rapikan dulu. Pemasukan PPN, pembayaran PPN dari PT Enggonkue kepada PT Niki sebesar 800.000 di debit. 800.000. Selanjutnya, PT Niki Sinten di situ membayar hutang PPh pasal 23 sebesar 160.000 setiap bulannya. Ini dimasukkan ke kredit sebagai hutang PPh pasal 23 di kredit sebesar 160.000 rupiah. Selanjutnya, kas bank. Kas bank di sini dikredit jika dijumlahkan semuanya sisanya totalnya 8.640.000 rupiah. Nah, ini merupakan jurnal transaksi untuk PT Niki Sinten. Biar lebih jelas, saya kasih warna terlebih dahulu. Ini PT Niki Sinten. Selanjutnya di PT Enggonkue, yang pertama-tama PT Enggonkue memiliki kas bank sebesar 8.640.000 rupiah. Yang kedua yaitu PPh pasal 23. Di sini dari PPh pasal 23 didapat dari PT Niki yang membayar kepada PT Enggonkue sebesar 160.000 setiap bulannya. Selanjutnya ada PPN pengeluaran. Di sini PT Enggonkue membayar pajak PPN kepada PT Niki Sinten sebesar 800.000 rupiah. Yang terakhir adalah pendapatan sewa dari PT Niki Sinten sebesar 8 juta rupiah. Nah, inilah jurnal transaksi di kedua belah pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.